Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali oleh Allah untuk melanjutkan pembelajaran kita terhadap ilmu bahasa Arab, tepatnya ilmu nahwu, masih di tingkat dasar menengah. Karena sebelum kita sudah belajar Muyassar 1, sekarang kita masuk ke matan Al-Muqaddimah Al-Ajurumiyah karya As-Sanhaji rahimahullahu ta'ala. Taib kemarin kita coba bacakan lagi matan dari awal. Penulis rahimahullah Ibnu Ajurrum. Qala Ibnu Ajurrum rahimahullah, Muqaddimah Ajurumiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu huwa al-lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Kalam adalah lafaz murakkab, mufid, dan dengan peletakan orang Arab. Wa aqsamuhu thalathatun, ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Bagian kalam ada 3, isim, fi'il, dan huruf ma'ani, huruf yang memiliki makna. Falismu yurafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alfi wal lami alaihi wa hurufil khafdi wa yamin wa ila wa an wa ala wa fi warba wal ba'i wal kafi wal lami wa hurufil qasami wa hiya al wawu wal ba'u wa ta'u. Tanda-tanda isim, isim itu dikenal dengan 4 hal: khafat, tanwin, khafat atau jar, tanwin, masuknya alif lam, dan didahului huruf jar. Huruf jar ada banyak, 9 diantaranya adalah min, ila, an, ala, fi, ruba, alba, al-kaf, al-lam. Dan juga huruf qasam termasuk huruf jar, waw, ba, dan ta. Wal fi'lu yurafu biqat wa sini wa sawfa wa ta'i ta'nis sakinah. Fi'il itu dikenal dengan 4 hal juga: qad, sin, sawfa, dan ta ta'nis sakinah. Wal harf ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wa la dalilul fi'li. Dan huruf itu apa yang tidak masuk kepadanya tanda isim maupun fi'il. Babul i'rab. Bab tentang i'rab. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhir al-kalimi li ikhtilafil awamil dakhilati 'alaiha lafzan aw taqdiran. I'rab adalah perubahan akhir kata disebabkan berubahnya atau perbedaan amil yang masuk kepadanya, baik secara nampak maupun tersembunyi. Wa aqsamuhu arba'atun, raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Pembagian i'rab atau kita bisa sebut kondisi i'rab ada 4: rafa, nasab, khafad, jazm. Walil asma'i min dzalika rafa wa nasbu wal khafdu wa la jazma fiha. Isim memiliki 3 kondisi i'rab, yaitu rafa, nasab, khafad atau jar, tidak ada jazm. Walil af'al min dzalika rafa wa nasbu wal jazmu wa la khafda fiha. Fi'il memiliki 3 juga, yaitu rafa, nasab, jazm, dan tidak ada khafad atau jar. Kemarin kita sudah masuk ke babu ma'rifati alamati i'rab, bab mengenal tanda-tanda i'rab. Jadi Ibnu Ajurum di sini beliau memulai dengan mengenal tandanya dulu. Semua tanda i'rabnya apa saja sih yang ada. Nanti setelah ini beliau masukkan pasal-pasal tentang si isim atau fiilnya, yaitu apa saja yang mu'rab dengan huruf dan huruf dengan harokat nanti. Penulis rahimahullah mengatakan di rafi arba'u alamat. Rafa itu memiliki 4 tanda i'rab. Ad-dhammatu wal wawu wal alif wal nun. Dhammah sebagai tanda asalnya, tanda aslinya. Kemudian waw, alif, dan nun sebagai tanda cabang. Fa'amma dhammatu fatakunu alamatan lirafi fi arba'ati mawadi. Adapun dhammah, maka dia menjadi tanda rafa pada 4 tempat, maksudnya 4 jenis isim. Fil ismil mufradi wa jam'i taksiri wa jam'il muannatsi salimi wal fi'lil mudhari'i alladhi lam yattasil bi akhirih syai'un. Yaitu pertama isim mufrad, kemudian 2 jamak taksir, 3 jamak muannats salim, 4 fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan apapun. Maksudnya adalah tidak bersambung dengan alif tasniyah, waw jamaah, dan ya mukhatabah. Karena kalau bersambung dengan 3 itu nanti dia menjadi al-afalul khamsah ya. Dan tanda rafanya berubah, bukan lagi waw. Kemudian penulis rahimahullah melanjutkan wa mal waw fatakun alamatan rafi fi mawdi'ain. Untuk adapun waw, maka dia menjadi tanda rafa pada 2 tempat, yaitu 2 jenis isim, fi jam'il mudzakkari salimi wa fil asma'il khamsati wa hiya abuka wa akhuka wa hamuka atau hamuki wa fuka wa dhumalin. Yaitu di jamak mudzakkar salim dan juga di asmaul khamsah, yaitu abuka, akhuka, hamuka atau hamuki, iparmu,
Rafuka dzu mudin. Ya, kalau di secara jurumnya itu biasa dibawakan penjelasan tentang em, syarat ya syarat asmaul khomsah. Bagaimana dia bisa menjadi asmaul khomsah? Di antara ada empat ya, syarat umum dan ada beberapa syarat khusus. Tapi mungkin kita perlu sebutkan nggak ya? Takutnya terlalu panjang. Jadi nanti aja kalau ada waktu lagi. Nah, berikutnya adalah alif ya. Wa amal alifu fatakun alamat rafi fi tasniyatil asma'i khassah. Adapun alif maka dia menjadi tanda rafa pada tasniyah di sini maksudnya adalah isim musanna saja khassah. Nah, kemarin kita di pertengahan wa amman nun ya. Terakhir tanda terakhir untuk rafa yaitu nun. Boleh silakan dibaca oleh Previn. Tafadhol antaqra. Saya mau catat. Hmm. Ah. Wa amma Dan qala al-mu'allif jadi adab rahimahullah di awal ahsan tuh. Hmm, lanjutkan. wa wa amman nunu wa amman nunu fatakunu fatakunu alamatan lirraf'i fi ya lirraf'i fi al-fi'lu al-fi'lul mudari al-fi'lul mudari al-fi'lul mudari Nah, sebelum al-fi'l ada fi, langsung aja dia jadi majrur. Fil fi'li, fil ya fil fi'li. fi'lil mudari Hmm. fil fi'lil mudari ah, hmm, ya fil fi'lil mudari iza iza hmm, Ini iza madi dari, atsil ini madi dari sebelumnya kan ada walam yattasil ya. Nah, yattasil itu dari ya yattasilu. Ini mudhari'nya berarti berarti it, ittasola ya, ittasola. sholat Idza ya tasola. iza sholat bihi domirun Domiru, ya domiru tasniya tasniya tasniya. domiru tasniya Hmm. domirun tasniyati Nah, karena setelahnya nggak ada apa-apa atau ada huruf, jadikan dia tanwin. Tasniyatin. tasniyatin Hmm. au domiru jam au domiru jam'in Hmm. au domiru jam'in au domirul mu'an ya mu'annasat domirul mu'annasati mu'annasati mukhotobati Nah, satu. Nah, tulis melanjutkan wa amma nunu fatakun alamatan rafi fi al-fi'l al-mudhari'i idza tasala bihi dhamiru tathniyatin. Adapun nun maka dia menjadi tanda rafa pada fi'il mudhari jika atau apabila ia bersambung dengan dhamiru tathniyatin. Dhamir tathniyah yaitu alif tathniyah atau dhamiru jam'in atau dhamir jama' yaitu wawul jamaah wawu jama' atau dhamirul muannatsatil mukhatabati atau dhamir muannas mukhatabah yaitu ya mukhatabah. Contohnya yaku domir tasniah yaku dan jangan yaktubani misalnya yaktubani maka tanda rofanya nun di situ sebutun nun atau kita kenal di misal satu yaktubani sebutun nun tanda rofanya. Kemudian domir jamak yaktubuna maka tanda rofanya adalah waw. Kemudian taktubina engkau seorang perempuan sedang menulis maka di situ ya-nya adalah
eh, domir muannats mukhatabah. Maka tanda rofanya sekarang nun. Maka dia berubah menjadi al-af'alu khamsan. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, itulah tanda tanda rofa. Tanda rofa. Ada dhammah, waw, alif, dan nun. Nanti kalau bisa dihafalkan lebih baik. Nah, selesai rofa, kemudian kita masuk ke tanda nasab. Ada 5 ya, paling banyak dan memang yang paling sulit. Nah, eh, di sini ada Pak Willy. Coba bergabung. Alan, Pak Willy. Nah, Ustaz, Assalamualaikum, kaif halukum? Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, nahnu bi khairin. Ada akhwafin batuk-batuk, apakah sedang sakit? Hmm. Nah, Salam kenal Pak Brevin. dan beliau lebih Nah, muda dari Anda. Beliau yang Oh, dulu Mas. pas Kunafa, ya paling lebih muda dari Anda, sisanya bapak-bapak juga sama. Jadi, Hmm. jadi Nah, pemuda semangat, insya Allah. Ya, emang jarang. Kalau HSI mah isinya, yang HSI Kunafa, HSI Posa pada pada senior-senior, yang muda jarang malah. Nah, iya, iya. Hmm. aduh, afwan. Seperti itu. Nah, alhamdulillah. Jadi, kalau ada pemuda yang semangat, insya Allah harus dipertahankan. Seperti itu. Nah, sekarang tanda nasab boleh Pak Willy yang baca. Silakan. Persilakan. Nah, Ustaz, Bismillah. Qala al-musannif rahimahullah ya Ustaz. Nah, Rahimahullah taala. Walinasbi khamsu alamatin. Al-fathatu wal alifu wal kasratu wal ya'u wa hadfu nuni. nah, mau coba terjemahin? Eh, Adapun nasab ada 5 tandanya, Hmm. yakni fathah, Nah, alif, sebelumnya di sini kan ada li ya, lin nasbi khomsu alamatin. Nah, hmm, biasanya kalau dan untuk diterjemahkan ke bahasa Indonesia, li itu artinya memiliki ya. Misalnya li arba'u akhwatin. Misalnya saya memiliki 4 eh, saudari misalnya. Di sini sama, berarti nasab memiliki 5 tanda gitu. Nasab memiliki 5 tanda. Nah, tafadhal, lanjutkan. dan untuk nasab memiliki 5 tanda, yaitu fathah, alif, kasroh, ya, dan menghilangkan nun. Nah, yakfi dulu. Ahsantum. Nah, berarti kalau li diterjemahkan menjadi memiliki, berarti nggak perlu kita sebutkan untuk lagi. Untuknya ini kita Oh, gantikan nah jadi Ustaz. memiliki. Nah, tapi ya misalnya lillahi ma fis samawati wal ard. Allah memiliki apa yang ada di langit dan di bumi. Ya, kita bisa diganti memiliki jadi untuk ya, milik atau milik Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Nah, itu bisa interchangeable, tapi biasa kalau di kalimat biasa ya langsung saja dia jadi memiliki seperti itu. Nah, ada 5 tanda eh, nasab. Nah, cuman kemarin juga kita sudah bahas ini khomsu alamatin. Untuk Pak Willy, eh, kemarin kita bahas tentang adat ma'dud ya. Nah, terkait dengan adat Oh, ma'dud, kenapa di sini dipakai khomsu, nggak satu? dia yang berlawanan ya Ustaz. Apanya yang berlawanan? Kalau adatnya mudzakkar, ma'dudnya mu'annas. Begitu pula sebaliknya. Di sini ma'dudnya berarti apa? Muannas atau mudzakkar? Eh, Kalau ma'dud itu yang oh, ini mu'annas Ustaz. Berarti adatnya? Adatnya mudzakkar. Oh, nah, ya di sini betul ya. Nah, di sini eh, adatnya mudzakkar, maka tidak pakai tanwin, tak marbutoh, khamsu alamatin, alamatin muannas. Nah, tapi kalau nanti ada lagi nggak ya? Arba'atu ada nggak? Oh, di arba'ati mawadi. Hmm, salah nanti ada. Nah, nanti kita lihat yang berlawanan. Nah, di sini betul. Nah, 5 tanda i'rab bagi nasabnya. Ada fathah sebagai tanda asal. Kemudian alif, kasroh, ya, hadfun nun ini sebagai tanda cabang, tanda far'nya. Tanda fathah itu tanda asliyah. Nah, awalnya juga Anda juga ini hafalinnya gimana ya? Susah banget nih kayaknya. Tapi bisa kita lihat dia polanya bagus, Syekh.
memberi semacam pola ya. Jadi pertama dia kasih harokat fathah, kemudian dikasih huruf yang cocok dengan harokatnya. Alif itu cocok dengan harokat fathah, kemudian kasroh. Nah, kemudian dikasih harokat yang cocok dengan harokat kasroh, yaitu huruf maksudnya, ya. Nah, seperti itu ngafalinnya. Fathah, alif, kasroh, ya. Terus harf nun ya dia sendiri yang untuk fi'il. Ya. Nah, itu insya Allah bisa lebih dihafalkan. Fathah, alif, kasroh, ya, dan hasfun nun. Seperti itu. Nah, kalau yang di Rafa nggak ada pola seperti itu. Tapi kalau di nasab malah ada fathah, alif, kasroh, ya. Jadi dia kasih tanda asal dulu, kemudian tanda huruf yang sesuai dengan harokatnya seperti itu. Nah, nah masing-masing akan dijelaskan oleh penulis. Nah, berikutnya, Previn boleh dibaca. Ya, qala mu'allif rahimahullah, fa ammal fathatu, fa ammal fathatu fatakunu alamatan lin nasbi fi salasati mawadi'ah. Lanjutkan terus. Beres. Fil ismil mufradi Hmm. wa jam'il taksiri wal Nah, fi'lil taksir ini mudhari, pakai syamsiah ya, jadi di tasydid wajam ya, taksir. Hmm. wa jam'il taksiri wal fi'lil mudhari, Mudhari'i. ya, wal fi'lil mudhari Hmm. iza, hmm, iza dakhala, Hmm. dakhala alaihi nasbi Nah, ini sebagai apa kira-kira? nasab. Dakhola, sebelumnya ada dakhola. Dakhala itu fi'il madi, Berarti butuh, butuh butuh fa'il. betul, berarti nasi. Nasibu, Nah, nasibun, bun ya, pakai tanwin. Nasi bun. Terus, nasibun, walam yatasil, ya, walam yatasil bi akhirihi syai'un. nah, ahsantum. Ahsantum yakfi. Qala rahimahullah, fa'ammal fathatu, adapun fathah sebagai tanda asal, tanda asli dari nasab. Fatakun alamatan linasbi fi thalathati mawadi. Maka dia menjadi tanda nasab di tiga tempat, maksudnya tiga jenis isim. Nah, untuk Pak Willy, nah, di sini salah satu mawadi. Kenapa nggak pakai salasi? Gimana Ustaz? Kenapa salah satu mawadi? Kenapa nggak salasi? Oh, Hmm. karena mawadi itu mudzakkar Ustaz. Mawadi ini jamak apa? Eh, Mafa'ilu dia jamak taksir ya Ustaz ya. Jamak taksir. Nah, kalau pernah belajar, misalnya sebelumnya jamak taksir itu dianggap apa? Maksudnya gimana Ustaz pertanyaannya? Jamak taksir apakah Oh, muzakkar atau itu muannas? goirul layani Goir sorif akil. dia Ustaz. Ya betul, goir akil dia. Nah, di sini Oh bahasannya ya, jamak goir akil. Jamak yang tidak berakal goir. itu biasa dianggap sebagai apakah Eh, muzakkar atau muannas. Biasanya jamak ghairu akil, jamak untuk yang tidak berakal itu dianggap mufrad muannas ya, mufrad muannas. Oh, Nah, jadi dia ya bisa kita katakan bukan mudzakkar, dia muannas kehitungnya. Nah, terus kenapa mu'annas. pakai salah satu? Nah itu. Nah, misalkan contoh lain Kenapa misalnya. jadi kenapa jadi adatnya itu? Nah, Adatnya kepala jadi mu'annas ya. nah, sebelumnya kita buktikan dulu dia mufrad muannas, contohnya kan al-kutubu. Kalau al-kutubu misalnya kitab-kitab itu indah, bahasa Arabnya apa? Pak Willy? Kenapa Al-kutubu, Ustaz? Oh, kitab-kitab itu indah. al al kutubu jamilatun. Nah, jamilatun ya. Nah, di situ Nah, Ustaz. terbukti dia muannas mufrad ya. Jamilatun. Ah, Tidak eh, apa ya? Jamiluna atau ya cuma apa yang semisalnya. Dia jamilatun mufrad. Nah, terus kenapa di sini salah satu?
Karena yang perlu kita cek itu adalah mufradnya, mufrad dari jamaknya. Mawadi mufradnya apa? Wadi, Kalau masajid mufradnya masjid. Kalau mawadi mufradnya wadi'u, bukan, sama wadi'u. wazannya dia. Kalau masajid mufradnya masjid. Kalau mawadi mufradnya iya, Mauji'un, maudiun. Nah, ahsan. maudi'un. Maudi artinya tempat. Maudiun. Nah, maudiun baru kita bisa cek ini mudzakkar atau muannats. Dia mudakar. Mudzakkar betul. Maka adatnya dia muannas. Seperti itu, Oh, berkebalikan. Nah, jadi yang dilihat di adat ma'dud, terutama 3 sampai 9 atau 10, 9. maka yang dilihat itu mufrad dari jamaknya, bukan jamaknya. Seperti itu. Nah, kebetulan kalau jamak muannas salim, ya biasa dia mufradnya ya muannas alamatin ya. Maka dia nggak perlu dicek lagi. Tapi nanti ada yang perlu dicek juga, tapi di sini belum ketemu. Nah, kalau yang jamak taksir atau jamak mudzakkar salim yang perlu dicek mufradnya apa, seperti itu. Nah, Mas Santi. Maka dia menjadi tanda nasab di 3 tempat untuk fathah, yaitu isim mufrad, jamak taksir, dan fi'il mudhari jika dimasuki oleh, jika dimasuki oleh nasibun, alat penasabnya. Alat penasab atau huruf penasab, walam yattasil bi akhiri syai'un, dan fi'il mudhari'nya tidak bersambung dengan apapun. Ya tadi sama seperti yang di uh, lirof, iya. Jadi kalau dia bersambung dengan alif tasniyah, waw jamaah, dan ya mukhatabah, dia jadi bukan fathah lagi tanda nasabnya. Seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Berikutnya alif, silakan dibaca Pak Willy. Wa amma alifu fatakunu alamatan linasbi fi asma asma fi oh, fil asma'il khamsati nahnu ra'aitu abaka wa akhaka. Nah, yakfi ahsantum. Silakan diterjem. Adapun alif menjadi alamat untuk nasab di dalam asmaul khamsah. Contoh, aku telah melihat bapakmu atau saudaramu Nah, dan saudara. dan Kamu saudaramu. lihat ayahmu Ya. dan saudaramu. Nah, ini ngasih 2 contoh asmaul khamsah. Nah, insya Allah jelas ya. Alif dia menjadi tanda untuk asmaul khamsah saja. Nah, kalau untuk rofa itu di musanna, kalau untuk nasab dia menjadi tandanya asmaul khamsah. Ra itu abaka wa akhok. Nah, maksud itu. Berikutnya Previn, tafadhol dibaca. Nam kata al mu'allif rahimahullah wa ammal kasratu wa ammal kasratu fatakunu alamatan lin nasbi fi jamil muannasil salimi Nah, tentunya fi jamil muannasil. jam'il muannatsis salimi. Nah, maksud. Adapun kasroh maka nah ini beda sendiri. Dia menjadi tanda nasab di jamak muannas salim. Nah, nanti jamak muannas salim dia masuk kharaja min dzalika di fasal berikutnya. Ya, beda sendiri. Dia tanda nasabnya adalah kasroh. Tanda nasabnya kasroh. Nah, nanti kita lihat. Nah, ini juga yang sering ya orang-orang kurang aware gitu ketika baca kitab Arab Gundul yang misalnya suka lupa gitu. Ya kan nggak masalah. Yang penting dia benarkan saja. Tapi berikutnya Pak Willy dibaca. Wa amal ya'u fatakunu alamatan linasbi fi tasniyati wal jam'i. Nah, satu. Silakan diterjem. Adapun ya menjadi tanda untuk nasab di uh, musanna dan jamak. Nah, tasniyah maksudnya adalah musanna ya. Ya, Nah, ya. jamak apa ini? Jamak mudzakkar salim ya, Ustaz. Betul, jamak mudzakkar salim. Bukan jamak yang lain. Ini khusus memang jamak mudzakkar salim saja. Nah, di sini kita juga tahu di sini ada alif lam. Jadi di sini nanti
kalau sudah menengah dan lanjutan akan tahu alif lam ini ada banyak macamnya ya. Nah, di sini salah satunya di sini. Di sini mungkin alif lam li ahdi zihni. Jadi eh, kita walaupun mengatakan wal jam'i untuk jamak, tapi kita tahu di sini maksudnya jamak apa gitu. Jamak mudzakkar salim, bukan jamak yang lain, bukan jamak taksir, bukan jamak muannats salim seperti itu. Nah, ini fungsi alif lam seperti itu. Salah satu fungsi alif lam. Nah, bahasa Arabnya nanti li ahdi dzihni, yaitu yang sudah ada di benak kita, dia tertentunya siapa gitu. Misalnya jamak apa? Jamak mudzakkar salim. Jadi bukan jamak apapun. Jadi nggak umum. Maka ya dia menjadi tanda nasab di musanna dan jamak mudzakkar salim. Ahsantum. Berikutnya Akh Brevin dibaca. Ustaz, qala al-muallif rahimahullah. Hmm. Wa amma hasfun nuni, ya wa amma hasfun nuni fayakunu alamatan lin nasbi, alamatan lin nasbi fil fil af'ali fil af'ali khamsat fil af'alil khamsati allati allati raf'uha allati raf'uha bisabati bisabatin nuni. Nah, santai. Yakfi. Kemudian rahimahullah qala rahimahullah wa amma hadfun nun. Adapun hadfun nun fayakunu alamatan. Nah, di sini kan sebelumnya fatakunu ya. Di sini jadi fayakunu. Kenapa? Karena ya isim yakunu sekarang adalah huwa. Kalau sebelumnya hiya. Nah, huwanya kembali ke hadfu. Ini mudzakkar. Hadfu mudzakkar. Nah, kalau alif, kasroh, ya, itu semuanya mu'annas ya. Kalau di Muyassar satu disebutkan di antara isim mu'annas adalah huruf. Huruf itu masuk ke mu'annas. Nah, alif itu huruf, kasroh itu huruf, ya ini huruf hijaiyah. Maka dia masuknya ke mu'annas. Kalau hadfu, ya ini bukan huruf, ini isim. Hadfu dan dia isim mudzakkar. Maka fayakunu. Nah, itu kalau ngafalinnya agak tricky, tapi ya kalau udah hafal lancar mu'annas sama mudzakkar insya Allah bisa cepat. Fayakunu alamatan. Nah, sebenarnya ini bisa jadi bahasan sendiri. Hmm, ya boleh kita bahas sedikit ya. Ini tambahan mungkin atau nggak usah lah. Atau nggak apa-apa dibahas sedikit. Fayakunu alamatan ya. Tapi agak ribet karena pakai kana yakunu nggak usah lah. Soalnya nanti kalau ada yang bentuknya mubtada khobar. Kecuali antum ada pertanyaan ya. Kalau misalnya pertanyaan terkait i'rab atau terkait bahasan bahasa Arab silakan ya. Fayakunu alamatan linasbi fil af'alil khamsah allati rafuha bisabatin nun. Yaitu dia menjadi hadfun nun, dihapusnya nun, dibuangnya nun, menjadi tanda nasab pada asmaul khamsah yang rofa'nya itu dengan subutun nun. Sabat, subut sama aja. Sabat maksudnya sebut. Yaitu rofa'nya, tanda rofa'nya adalah subutun nun. Adanya nun. Seperti itu. Nah, tanda nasabnya maka hadfun nun, dibuangnya nun. Seperti itu. Ya, Bisa di sini Ustaz. misalnya ada yang bisa menjadi bahasan alamatan, kemudian hmm, alati, rafuha. Nah, ini dua bahasan bukan nahwu dasar sih, nahwu menengah atau lanjutan. Tapi kalau nggak ditanya nggak usah kita bahas lah. Nah, selesai tanda nasabnya. Sampai sini bisa dipahami. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjutkan ke tanda khafat. Insyaallah ta'ala. Nah, kalau nggak ada, insya Allah kita lanjutkan. Berikutnya lil khafdi ya, tanda khafat. Hmm, Tafadhol Pak Willy, silakan dibaca. Nah, Ustaz. ثم قال المصنف وللخفض ثلاث علامات الكسرة والياء والفتحة. Nah, tarjim.
Dan untuk khafat itu jar ya Ustaz. Nah, sama saja. Dan untuk khafat ada tiga tandanya. Kasroh, yaitu kasroh dan ya serta fathah. Nah, nah tadi ya, boleh lah kalau untuk bahasa lisan untuk khafat ada tiga tanda. Tapi kalau biasanya di tulisan ya kita ketikkan seperti tadi ya, khafat memiliki tiga tanda. Nah, yaitu atau langsung titik dua kasroh. Nah, kemudian kalau ada waw huruf athof banyak lebih dari satu. Nah, kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, dannya itu hanya di paling akhir saja. Nggak usah kasroh dan ya dan fathah. Nggak perlu kan? Tapi kasroh, koma, ya, koma, dan fathah seperti itu. Menerjemahkan ke bahasa Indonesia. Misalnya tanda nasab tadi ada lima. Fathah, alif, kasroh, ya, dan hadfun nun. Kita nggak bilang fathah dan alif dan kasroh dan ya dan hadfun nun. Ini kalau di dalam kaidah bahasa Indonesia tidak efektif dannya berulang. Nanti kalau di bahasa Arab Nah, eh, memang dipakai karena dia pengganti eh, dan itu, dia pengganti koma. Nah kalau di bahasa Arab sebenarnya kalau di zaman dahulu ya nggak ada koma juga ya, nggak ada alamatul tarkim namanya, tanda 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 baca, nggak ada koma, nggak ada titik, nggak ada titik dua dan seterusnya. Ya maka wow ini dia adalah pengganti komanya seperti itu. Kalau di zaman dia alamatul tarkim juga baru-baru ya, dia baru-baru di modern. Kalau di zaman dulu nggak ada. Dan tadi Al-Quran yang nggak ada kan koma, nggak ada titik, nggak ada koma. Kita semua pakai huruf athof dan lain-lain. Seperti itu. Kita bisa tahu dia koma atau titik dari huruf athofnya. Bisa wow itu kalau menjadi titik dia dia menjadi huruf istinaf berarti. Setelahnya ada wow maka huruf istinaf. Nah maka kalau setelah titik ada wow kita nggak perlu terjemahkan dan lagi karena wow itu cuma penanda dia di awal kalimat baru gitu. Seperti itu. Nah, itu biasanya menjadi bahasan ustadz-ustadz juga yang mengkritik penerjemahan misalnya. Seperti itu. Nah, kasrah, ya, dan fathah. Dia mulai dari tanda asal, yaitu kasrah. Kemudian huruf yang menyesuaikan dengan kasrah itu ya. Kemudian tanda yang beda sendiri, yaitu fathah. Baik. Berikutnya, Previn, silakan dibaca. Naam, qala al-mu'allif rahimahullah, fa ammal kasratu fatakunu alamatan lil khafdi fi salasati mawadi'a. Nah, fil fil ismil mufradi fil ismil mufradil man hmm, man sorif Mun, ya. Mun, sorry. oh, munsorif. Fil ismil mufradil munsorif Munsorifu, munsorifa, wajam atau munsirif, munsorifi. ismil mufradil munsorifi Nah, dia masih naat juga. Munsorifi. Terus, munsorifi wajam it taksiri eh wajam ut taksiri jam'i, dia ataf ke ismi. oh ya atau ya betul berarti wajam it taksiril munsorifi Mhm. wa fi jam'il wa fil wa fi jam'il muannatsis salimi. Nah, Mas Anton, yakfi. Sampai situ dulu. Fa'amal kasratu kalau rahimahullah fa'amal kasratu. Adapun kasrah sebagai tanda asal, fatakun alamat al khafdi fi thalathati mawadi'an. Maka dia menjadi tanda khafat atau jar di tiga tempat. Ya, khafat ini istilah lain dari jar ya. Itu ada istilah yang digunakan dua jar dan khafat itu istilah yang digunakan dua mazhab besar di Nahwu, Kufah dan Basrah. Anak suka ketukar mana yang Kufah, mana yang Basrah, lupa lagi. Belum ngafalin banget. Pokoknya salah satunya. Kalau nggak salah ini Basroh gitu ya. Nah, tapi kalau di Indonesia biasanya dipakainya yang jer ya. Tapi lucunya Ibnu Ajurum rahimahullah nanti di pembahasan-pembahasan berikutnya beliau membawakan kalau nggak salah majrur ya. Jadi beliau pakai dua-duanya. Nggak nggak fokus ke satu aja gitu. Di sini khafat nanti beliau eh, ada memang makhfudul asma tapi nanti ada kalau nggak salah ada yang majrur juga. Ya di pembahasan mansubat nanti ada.
Jururun la ghairu, kalau nggak salah. Majruratun la ghairu. Nah, di situ beliau pakai dua istilah dari dua mazhab ini. Jadi ya udah, kalau kita jelaskan ya kita bisa pakai jar aja gitu, yang lebih gampang. Karena kita kenalnya huruf jar ya biasanya, bukan huruf khafat juga boleh. Tapi huruf jar bisa lebih sering di orang Indonesia. Tapi sama aja, ini bukan masalah yang terlalu gimana. Tanda khafat atau tanda jar di tiga tempat. Fi'il mufrad di isim mufrad al munsorif. Nah, di sini kenapa perlu ditambah munsorif? Karena nanti di tanda fathah ada yang namanya ghairu munsorif, yang nggak munsorif. Munsorif ini apa? Eh, Yaitu adalah yang bertanwin, ya. ber bertanwin, bertanwin. Munsorif ini bertanwin dan dia bisa kasroh juga. Nah, dia isim mufrad yang bertanwin. Artinya nanti kalau ada isim mufrad yang tidak bertanwin, maka tanda jernya bukan kasroh lagi. Tanda jernya bukan kasroh lagi. Contohnya Umar, katanya Umaru ya. Nah, kalau jernya berarti jadi Umaro ya. An Umaro. Ya, nggak jadi An Umari. Nggak pernah kita dengar An Umari. Nah, dia isim mufrad sebenarnya. Tapi goiru munsorif. Nah, seperti itu. Maka di sini harus ditambahkan al munsorif. Insya Allah. Wa jami' taksirin munsorifi. Nah, jama taksir yang munsorif juga. Karena ada jama taksir yang tidak munsorif. Contohnya ya banyak ya. Sigo mutahal jumu, masajidu. Nah, kalau fi masajida. Bukan fi masajidi. Ini jama taksir tapi ghairu munsorif. Nah, sini kita eh, jadi kita tahu bahwasanya nanti kan sebelumnya kita mungkin belajar alis muladzi la yansorif atau ghairu munsorif atau mamnu minas sorf, itu semua sama aja. Nah, itu bisa masuk ke jama taksir, bisa masuk ke isi mufrad. Makanya di sini dia sebutkan isi mufrad munsharif, jama taksir munsharif. Karena ada yang ghairu munsharif. Untuk isi mufrad juga untuk jama taksir. Yang terakhir wa fi jam'il muannats salim. Nah, ini biasa aja. Jama muannats salim dia tanda jarak kasroh. Nah, kita tinggal 2 menit lagi. Nah, ingin kita selesaikan, Anda baca sendiri aja. Qala rahimahullah wa ammal ja'u fatakunu alamatan lil khafdi fi thalathati mawadhi'a fil asma'il khamsati wa fit tasniyati wal jam'i. Adapun yang menjadi tanda khafat di 3 tempat isim asmaul khamsah, abika contohnya, isim musanna abau, contohnya apa masjidah ini misalnya, wal jam'i dan jama mudzakkar salim muslimina. Kemudian wa amal fathatu qala rahimahullah wa amal fathatu fatakunu alamatan lil khafdi fi alismil ladzi la yansarifu. Alismil ladzi la yansarifu. Filismil ladzi la yansarifu. Ada isim yang tidak bertanwin, tidak bertanwin, tidak bertanwin, tidak boleh bertanwin. Nah, di sini isim mengandung di sana ada isim mufrad, ada jamak taksir tadi. Yang jamak taksir contohnya masajidu ya. Masajidu, masajida dan seterusnya. Kalau yang isim mufrad contohnya Umar, Umaru, Umaro, Fatimatu, Fatimata, Khadijatu, Khadijata, Aisyatu, Aisyata dan lain-lain. Nah, di sebelumnya kita sudah belajar kalau belajar menyasar satu, itu di halaman 15 ada rinciannya. Ada 12 jenis isim alladzi la yansharif. Dibagi menjadi 3, ada yang alam, ada yang wasaf, ada yang eh, tiga, tiga awal ya. 3 awal itu ada sigah mutahal jumu, alif tanis maksurah, alif tanis mamdudah, kemudian ada yang wasaf ada 3, kemudian alam ada 6. Karena waktu yang tidak cukup kita bahas insya Allah di pertemuan berikutnya. Nah, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Apa Ustaz? Itu Eropnya amma itu apa ya Ustaz? Dia Nah, harfus start ya Ustaz, bukan? dia huruf tafsil sepertinya kalau nggak salah. Memang ini bukan bahasa dasar sih. Nanti kita cari lagi. Cepat. Nah, Ustaz. Kalau nggak salah huruf tafsil memang. Nah, nah, waktunya mungkin sudah habis. Nah, kalau ada pertanyaan bisa di chat atau di pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.